Horas, selamat datang lagi di channel Guru Tampan. Ya, saya harap pembelajaran kali ini dapat Anda ikuti dengan baik tentang penjelasan singkat materi dasar desain grafis ini dapat Anda pahami dan dapat Anda ikuti dimanapun Anda berada. Oke, terima kasih. Kita saksikan penjelasan singkat berikut. Selamat menyaksikan. Materi kita yaitu tentang dasar desain grafis. Jadi sebelum kita pahami lebih dalam lagi, jadi perlu kita ketahui apa itu sebenarnya desain grafis. Apa itu desain? Ya, mungkin Anda semua sudah tahu apa itu desain. Jika dibilang desain, mungkin kita sudah berpikir atau terbayang sebagai desainer atau sebuah desain. Diartikan sebagai bentuk rumusan dan suatu proses pemikiran. Rumusan atau proses itu dituangkan dalam wujud gambar dan merupakan pengalihan gagasan konkret isi pemikiran. Oke, kemudian grafis. Apa itu grafis? Dalam bahasa Inggris disebut graphic. Artinya sebagai goresan yang berupa titik-titik atau garis yang berhubungan dengan kegiatan cetak-mencetak. Kemudian apa saja unsur-unsur desain grafis? Ya, kita lihat. Yang pertama, unsur-unsur tersebut diantaranya ada garis, bidang, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Yang pertama kita bahas adalah garis. Apa itu garis? Mungkin kita sering melihat garis atau membuat garis, tapi jarang kita pahami apa itu sebenarnya garis. Garis itu tercipta dari hubungan antara dua titik, sehingga titik-titik itu digabungkan menciptakan sebuah garis. Selanjutnya bidang dan bentuk. Ya, setelah Anda pahami garis yang kita gambar atau yang kita buat itu akan menciptakan sebuah bidang. Apa itu bidang? Bidang itu merupakan unsur tata letak berupa objek yang memiliki dimensi panjang dan lebar atau bisa disebut dua dimensi. Sedangkan yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi atau memiliki volume itu sering juga disebut tiga dimensi. Ini adalah contoh dari gambar bidang. Ada lingkaran, persegi, segitiga, ketupat, dan lain-lain. Selanjutnya ilustrasi. Ilustrasi sangat berhubungan dengan desain grafis. Apa itu sebenarnya ilustrasi? Kenapa kita butuh ilustrasi? Ya. Ilustrasi merupakan unsur grafis yang sangat vital, ya, penting artinya, dan dapat disajikan mulai dari goresan atau titik-titik sederhana sampai dengan kompleks. Fungsi ilustrasi untuk apa? Dia bertujuan untuk menarik perhatian. Yang pertama. Yang kedua, merangsang minat pembaca. Contohnya, ini saya desain berupa poster biodata saya. Oke, ini contoh sederhananya. Selanjutnya, ilustrasi dapat dihasilkan melalui beberapa teknik. Yang pertama, gambar tangan atau hand drawing. Jadi, gambar tangan itu artinya semua diciptakan atau dibuat keseluruhannya menggunakan tangan. Jadi, didesain mulai dari tahap awal pembentukan hingga selesai. Contohnya di sini ada berupa lukisan. Kemudian ada juga ilustrasi yang melalui fotografi. Di sini kita menggunakan alat berupa kamera. Jadi jika ada suatu momen atau ada kegiatan kita buat menggunakan kamera untuk menghasilkan sebuah ilustrasi. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada tipografi.
ya. Tadi ada ilustrasi, sekarang tipografi. Apa itu tipografi? Ya, tipografi ini seni dalam merancang dan menyusun atau memodifikasi huruf. Ya, mungkin Anda sekalian sering baca koran, komik, atau iklan. Itu sengaja hurufnya dibuat unik. Ada yang besar, ada yang kecil, atau susunan hurufnya membentuk gambar. Jadi tipografi itu manipulasi huruf, ya. Jadi huruf itu diubah, dimainkan, didesain sedemikian rupa agar menarik. Selanjutnya warna. Di dalam mendesain, warna adalah bagian yang sangat penting juga, ya. Karena dengan menentukan warna yang menarik dan yang tepat, itu akan membuat nilai desain kita meningkat, ya. Ini adalah contoh warna yang dihasilkan oleh warna dasar, ya. Warna dasar kita ada RGB dan CMYK. Nanti untuk selanjutnya lebih jelas lagi dijelaskan apa warna dasar yang kita pakai, ya. Kemudian kita masuk ke gelap dan terang. Di dalam desainer atau mendesain sebuah karya, kita sangat menentukan gelap dan terang agar tidak terjadi kesalahan di dalam suatu desain. Gelap dan terang itu merupakan suatu keadaan bidang yang dibedakan warna tua atau warna gelap dan warna muda atau terang yang disebabkan oleh perbedaan identitas warna atau karena pengaruh cahaya. Tapi di sini contohnya saya buat gambar hitam putih, ya. Tapi di sini warna hitam dan putih itu tercipta oleh cahaya. Sebenarnya warna dasar dari gambar ini adalah putih. Tapi kalau benda putih kita letakkan di melawan cahaya, ya, otomatis yang mengenai cahaya itu sebelah kanan ini akan menghasilkan warna yang lebih terang, ya. Kemudian di balik cahaya itu akan menghasilkan warna yang lebih gelap. Itu artinya warna gelap dan terang. Kemudian tekstur. Tekstur ini juga sangat biasanya sih dipakai untuk background. Jadi tekstur ini adalah tampilan permukaan. Biasanya dia sangat sering dilihat atau dinilai dengan cara diraba. Contohnya sering kita lihat permukaan benda, misalnya karpet, baju, kulit kayu, dan lain sebagainya. Jadi tekstur ini biasanya digunakan untuk background karya kita atau desain kita, ya. Selanjutnya ada yang namanya ruang. Ruang adalah jarak antara daerah atau sekitar sesuatu. Jadi dia itu memisahkan atau unfills, ya, highlight dan memberikan mata visual. Jadi di sini maksudnya ruang itu hampir mirip dengan volume, ya, ikuti. Kemudian membuat tipe baca, ya. Jadi di sini contoh ruang yang dimana tatapan mata kita, ya. Artinya semakin jauh kita tatap suatu benda atau ruangan, maka semakin kecil ruangan itu terlihat. Ini adalah cara pandang mata kita. Oke, sekian dan terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan materi presentasi saya tentang desain grafis.